Wah, hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua, tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Puji Beni. Betul sekali Beni. Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki kita bisa cedera, jawab Pak Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini kita belajar kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Pembelajaran 5. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Yang pertama, muatan IPA KD 3.1 dan 4.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Ayo mengamati. Anak-anak hebat, tahukah kamu apa itu otot? Ya, otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia antara lain, yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Anak-anak hebat, macam-macam otot manusia antara lain. Yang pertama, otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Perhatikanlah gambar otot polos berikut dan ciri-cirinya. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa demikian? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Nah, anak-anak hebat, perhatikan gambar dan ciri-ciri otot lurik berikut. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang memengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, anak-anak hebat, perhatikan gambar dan ciri-ciri otot jantung berikut. Ayo mencoba. Anak-anak hebat, tunjukkan di mana letak otot-otot ini berada. Hubungkan dengan menggunakan garis ya. Nah, apabila kamu telah selesai mengerjakannya,
Cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Otot polos berada pada bagian perut. Otot lurik berada pada bagian lengan. Dan otot jantung berada di dada tengah. Dengan mengetahui macam dan fungsi otot dalam tubuh manusia, kita jadi tahu betapa pentingnya peran otot dalam kehidupan manusia. Coba kamu bayangkan, seandainya kamu tidak memiliki otot. Ataukah otot-ototmu mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya? Yang kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, comment, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Anak-anak hebat, mari kita baca teks berikut berjudul Otot Manusia. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Gerak yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Contoh gerak yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Gerak manusia yang tidak sengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Contoh gerak yang tidak disengaja antara lain pernapasan, gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan, dan detak jantung. Otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Otot-otot dalam tubuh manusia, khususnya otot-otot pada rangka, bekerja untuk mendukung tubuh. Misalnya ketika duduk dan berdiri. Otot-otot rangka ini akan melakukan penyesuaian gerakan dengan memperkuat sendi, dengan menopang tulang sehingga berada pada posisi yang tepat. Selain itu, otot rangka juga memegang peranan penting dalam menentukan kekuatan tubuh secara keseluruhan dan kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik. Dengan otot yang kuat, maka kesehatan tubuh kita juga akan terjaga dan kita pun akan bisa melakukan berbagai gerakan. Fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Otot-otot rangka membantu manusia, misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak. Dalam hal ini, otot-otot tersebut juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Sistem otot dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan suhu tubuh. Contoh respon otot ketika terjadi penurunan suhu tubuh adalah menggigil. Menggigil adalah respon tidak sengaja di mana otot berkontraksi secara tepat untuk menghasilkan panas. Otot yang menggigil tersebut menuntut peningkatan darah yang mengandung oksigen untuk meningkatkan suhu tubuh. Nah, anak-anak hebat, setelah kita membaca teks tadi, berdasarkan bacaan tersebut, kita temukan ide pokok masing-masing paragraf. Apakah kamu masih ingat cara mencari ide pokok suatu paragraf? Ya, yang pertama, kita harus membaca keseluruhan isi teks yang telah kita lakukan tadi. Yang kedua, menemukan kalimat utama tiap paragraf. Yang ketiga, menentukan inti bahasan dari kalimat utama tersebut. Nah, itulah cara mencari ide pokoknya. Sekarang kamu cari ya ide pokok dari masing-masing paragraf yang telah kita baca tadi. Anak hebat harus semangat ya. Ide pokok paragraf pertama, otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, namun fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Ide pokok paragraf kedua, otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja.
Paragraf ketiga, ide pokoknya adalah selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Kemudian, ide pokok paragraf keempat, otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Paragraf kelima, fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Terakhir, paragraf keenam, ide pokoknya adalah otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Yang ketiga, muatan SBDP, KD 3.1 dan 4.1, memahami gambar cerita. Anak-anak hebat, buatlah gambar cover bacaan tersebut. Masih ingatkah kamu pengertian dan unsur-unsur yang harus ada dalam cover? Agar dapat menghasilkan gambar cover yang baik, kamu harus benar-benar memahami isi bacaan terlebih dahulu. Setelah itu, kamu harus menentukan terlebih dahulu desain background atau latarnya. Ada dua macam desain dalam membuat cover, yaitu yang pertama, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Gambarnya adalah sebagai berikut. Yang kedua, desain penuh warna dan gambar. Nah, sekarang giliranmu membuat gambar cover buku. Buatlah cover buku dari bacaan yang berjudul Otot Manusia. Gambar yang kamu buat haruslah memperhatikan unsur-unsur dalam membuat cover, seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Buatlah pada kolom berikut ya. Anak hebat harus semangat. Setelah gambar selesai, ceritakan kembali gambarmu di depan teman-teman dan gurumu. Tapi ingat, yang menjadi dasar ceritamu bukanlah bacaan otot manusia, tetapi hasil gambar yang telah kamu buat.